Nama saya Gina Salsabila, saya dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang filsafat fungsionalisme dengan tokoh William James. William James lahir di New York City, Amerika Serikat pada tanggal 11 Januari 1842 dan meninggal di Tamworth, New Hampshire, Amerika Serikat pada tanggal 26 Agustus 1910. Pada umur 68 tahun, ia adalah seorang filsuf dari Amerika Serikat yang terkenal sebagai salah seorang pendiri mazhab pragmatisme. Selain sebagai filsuf, James juga terkenal sebagai seorang psikolog. Ia dilahirkan di New York pada tahun 1842. Setelah belajar ilmu kedokteran di Universitas Harvard, ia belajar psikologi di Jerman dan Prancis. Kemudian ia mengajar di Universitas Harvard untuk bidang anatomi, fisiologi, psikologi, dan filsafat hingga tahun 1907. Pada tahun 1910 ia meninggal dunia. Pemikiran William James adalah empirisme yang radikal atau empirisis yang pragmatis. Kepribadiannya dan pandangannya tentang manusia memerlukan suatu filsafat yang dapat berlaku adil pada perasaan keagamaan, moral, dan kepentingan manusia terdalam. Ia memerlukan suatu filsafat yang pantas, yang dapat menghadapi kenyataan secara terus terang. Ia mencurigai setiap sistem filsafat yang murni intelektual atau yang mengaku benar secara absolut. Filsafat yang tidak selesai serta tidak absolut, itulah filsafat yang diakuinya. Tetapi filsafat itu harus menyertai kehidupan manusia dan masa depannya. Filsafat harus membantu manusia menyelesaikan masalah yang dihadapinya, memberikan kepada manusia harapan yang optimis dalam kehidupan yang vital. Sikap yang dianut James digambarkan di dalam esainya The Will to Believe. Di dalam esai ini, ia menegaskan bahwa ada waktu-waktu ketika kita dihadapkan pada situasi di mana kita harus membuat keputusan tanpa memiliki semua bukti yang mungkin kita kuasai. Kehidupan tidak selalu memberi kita kemewahan menunggu hingga kita mendapatkan data yang meyakinkan, yang mendukung jalan tindakan yang benar. Tujuan James adalah menggambarkan beberapa karakteristik dasar situasi semacam itu, dan mempertahankan pandangan bahwa arah tindakan rasional di lingkungan ini tidaklah berarti melarikan diri dari realitas dengan mengklaim perlunya keharusan menunggu bukti yang lebih objektif sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. The Varieties of Religious Experience memuat usaha besar James untuk menilai arti agama dalam kehidupan manusia. Seperti Nietzsche, James menilai agama dari segi kontribusinya pada keutamaan manusia. Tetapi kesimpulan yang diambil James berbeda daripada filsuf Jerman pada masanya. Perbedaan ini sebagian besar dikarenakan fakta bahwa ideal James lebih demokratis dibandingkan ideal Nietzsche. James tentu memuji nilai individu-individu yang istimewa, tetapi ia memberi penekanan yang lebih jelas dan lebih kuat pada arti penting dan integritas setiap kehidupan manusia. Perlunya manusia bekerja sama guna menghasilkan yang terbaik, dan kebutuhan untuk menetapkan sebuah lingkungan di mana kebebasan dan personal dan kesatuan sosial melengkapi satu sama lain. Di dalam bukunya, Pragmatism, James membicarakan konsep pragmatis tentang kebenaran dalam satu bab. Di dalam The Meaning of Truth, ia menjelaskan bahwa sekurang-kurangnya ada 8 hal yang disalahpahami orang tentang ajarannya. Suatu kritik, misalnya, mengatakan bahwa pragmatisme hanya menerangkan bagaimana kebenaran datang, tidak menjelaskan apa kebenaran itu sesungguhnya. Karangannya, esai In Radical Empirism, A Pluralistic Universe, dan karyanya Some Problems of Philosophy membicarakan pertumbuhan pandangannya tentang pragmatisme di dalam metafisika dan epistemologi. Pragmatisme menurut pendapatnya memberikan suatu jalan untuk membicarakan filsafat dengan melalui pemecahan lewat pengalaman indera. Akan tetapi, ini ternyata tidak mencukupi untuk James karena ia menyadari bahwa pragmatisme juga mampu menghubungkan satu dengan lainnya. Jawaban yang harus diberikan ialah mengenai pandangan yang pasti tentang alam semesta. Pandangan ini tentu saja suatu metafisika. Sekian, terima kasih.